sendiri memiliki TikTok, namun namanya berbeda, yaitu dikenal sebagai Douyin. Nah, data-data tersebut membuktikan betapa besar pengaruh yang dimiliki oleh media sosial TikTok ini dalam sosial media marketing, tidak hanya untuk meminimalisir kerugian yang dirasakan, namun juga mengoptimalkan dan mengambil peluang dari dampak-dampak pandemi COVID-19. Dan hal inilah mengapa kami merasa bahwa pengaruh sosial media marketing TikTok selama pandemi COVID-19 amat menarik untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan Saudari Sharon atas penjelasan latar belakangnya. Setelah mendengarkan latar belakang yang disampaikan oleh Saudari Sharon, sekarang saya ingin melanjutkan dengan penjelasan rumusan masalahnya. Seperti yang kita tahu bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan kita cari jawabannya dan melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah yang akan kita pecahkan. Dan rumusan masalah yang kita bahas pada topik yang diambil hari ini adalah bagaimana pengaruh sosial media marketing TikTok dalam meningkatkan keuntungan walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang cukup merugikan. Alasan kita menentukan rumusan masalah ini adalah karena akibat pandemi yang melanda dunia, banyak pihak yang dirugikan, terutama pihak pelaku usaha, sehingga mereka harus menentukan strategi apa yang harus digunakan agar bisa menyelamatkan usaha yang akan dikelolanya. Salah satu strategi yang dibuatnya adalah mengubah teknik marketing atau pemasaran dari tradisional menjadi digital marketing. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tujuan penelitian akan dilanjutkan oleh Saudara Tommy. Oke, terima kasih Saudari Agus atas penjelasan mengenai rumusan masalahnya. Sekarang kita akan memasuki mengenai tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh saya. Berdasarkan yang kita ketahui, tentunya dalam suatu karya ilmiah kita memerlukan adanya suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri itu merupakan kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian kami memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan hal apa yang menjadi tujuan dari penelitian kami. Tujuan dari penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial media marketing TikTok dalam meningkatkan keuntungan selama masa pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya untuk manfaat penelitian akan dilanjutkan oleh Saudari Fiona dan Saudari Anastasia. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Tommy. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian manfaat penelitian. Seperti yang kita ketahui, dalam karya tulis ilmiah terdapat manfaat penelitian yang dimana manfaat penelitian ini merupakan suatu keuntungan atau potensi yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu ketika sudah menyelesaikan penelitian. Dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, baik secara akademis dan secara praktis. Manfaat secara akademis ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam manajemen, khususnya pada pemasaran dalam menganalisis pengaruh sosial media marketing TikTok dalam meningkatkan keuntungan pada masa pandemi COVID-19. Dan manfaat secara praktis akan dijelaskan oleh Saudari Anastasia. Terima kasih. Terima kasih Saudari Fiona atas penjelasannya mengenai manfaat penelitian akan kegunaannya di bidang akademis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat penelitian di bidang kegunaan praktis. Dari hasil penelitian menggunakan TikTok sebagai media digital marketing, harapannya penelitian ini dapat memberikan masukan, referensi, dan juga kontribusi pemikiran baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat umum, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk penyelesaian suatu masalah. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap meskipun ini baru kami tulis di bab 1, tapi nantinya ke belakang dan juga hari-hari selanjutnya, ketika kami menulis bab-bab selanjutnya, tujuan dan manfaat kami bisa sampai ke orang yang kami tuju. Karena sebagaimana kita tahu ya teman-teman semua, kalau aplikasi TikTok ini merupakan salah satu aplikasi yang populer juga khususnya di Indonesia saat ini. Bahkan terkadang kita bisa melihat kalau kita masuk di TikTok kan ada istilah namanya FYP gitu. Kalau di FYP pun terkadang kita bisa ngelihat
ada orang lain buat nyari orang lain, itu orang hilang dan kadang-kadang ketemu. Dan memang market TikTok itu sebesar itu. Terlebih kita sebagai seorang manajemen, kita sebagai lulusan-lulusan nantinya akan lulus sebagai sarjana manajemen, diharapkan bisa menggunakan salah satunya aplikasi TikTok ini untuk mempromosikan, baik dari apa yang ingin kita promosikan dari perusahaan maupun atau apapun itu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan sekali. Terima kasih. Oke, silahkan kalau mau ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan atau masukan dulu, silahkan. Nggak ada, Bartolomeus. Jangan dulu gitu, Pak. Itu udah mantap ya. Udah kayak announcement semua suaranya ya. Ayo, ada yang mau menyampaikan? Nggak ada. Kalau nggak ada, dari saya ya. Ya, dari 3 hal yang ingin saya sampaikan ya, dari penyajian, kemudian dari bahasa, kemudian dari konten ya. Dari penyajian oke, ya, nggak ada masalah. Dari volume suara hanya ya karena ini menggunakan media Jimit ya, tadi suaranya Sharon agak banyak noise-nya ya, ada nggak terlalu jelas misalnya ya. Kemudian dari tampilan kalau mau lebih menarik sebetulnya bisa saja menggunakan PowerPoint. Kalau mau menggunakan Word itu juga bisa, tapi mungkin agak dibesarkan ya. Jadi di zoom atau ukurannya diperbesar ya. Untuk tampilan itu untuk teknis penyajian itu ya. Kemudian yang kedua adalah dari bahasanya ya. Coba ditampilkan lagi kelompok. Sekalian saya komentari dari kontennya ya. Nah, kalau seperti ini kan terlalu kecil ya. Tolong besarin dikit. Pengaruh sosial media marketing TikTok selama pandemi Covid. Kalau tulisan ilmiah, ini saya sekaligus ngomongin konten isinya ya. Kalau ngomongin nanti dicatat sendiri ya. Kalau ngomongin tentang penelitian itu pasti dilihat dari judulnya dulu ya. Judul itu melingkupi atau judul itu menamai semua tulisan ilmiah yang akan Anda buat. Jadi nanti ada pengaruh, berarti nanti pasti ketika saya berbicara ngomong tentang rumusan masalah pasti ada pengaruh atau dampak. Ya, coba dicek nanti ada nggak tadi ya. Karena Anda mengatakan pengaruh media sosial marketing TikTok selama pandemi. Ya. Hanya memang ini produknya apa tadi belum disampaikan ya. Harus lebih fokus juga karena tidak semua produk mungkin bisa dipromosikan melalui TikTok ya. Kalau kelas yang tadi melalui Instagram ya pada masa pandemi juga. Baik, terus lanjut saya ngomongin tentang covernya dulu. Oke, logo terus. Stop. Nah, karena nanti ini kelompok ya berarti nanti harus ditambahi ya. Mungkin ini punyanya Sharon yang diambil ya. Boleh saja silakan, tapi nanti kalau kelompok silakan nanti ditambahkan. Karena bab 2, 3 kan nanti tambahan dari kelompok. Nah, oke, nah dosen terus. Oke, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Manajemen. Ya, oke ya. Jadi udah tepat ya. Jadi bukan nama perguruan tingginya langsung. Nah, berbicara mengenai latar belakang nih. Nah, ini yang menarik ya kan. Latar belakang kan berisi alasan mengapa kelompok ya, mengapa Anda memilih topik ini ya. Salah satu cara menyajikannya adalah dengan pola kemarin piramida terbalik ya. Polanya dari umum ke khusus. Kalau kelompok mau mengetahui pengaruh marketing TikTok terhadap satu produk di dalam masa pandemi, pertanyaan saya pola berpikir umumnya dari mana? Mungkin latar belakang jangan langsung ngomongin pandemi COVID, ya kan? Ini kan sudah
fokus pada tadi masa pandemi, karena Anda di judul sudah mengatakan marketing melalui TikTok pada masa pandemi. Nah, ini coba terus ke paragraf berikutnya. Ini COVID terus. Ini penerapan kebijakan PPKM, ini juga masih ngomongin dari COVID, ya kan. Kemudian pelaku usaha mulai menyusun strategi agar bisnisnya tetap berjalan. Nah, stop dulu. 2 paragraf ini sudah terlalu fokus, ya kan. Kenapa Anda tidak memulai misalnya, ini kan anak manajemen ya kan. Sebuah organisasi itu kan dipengaruhi oleh banyak hal kan. Salah satunya adalah lingkungan, ya. Betul nggak? Lingkungan itu akan mempengaruhi sebuah kerja sebuah organisasi. Nah, lingkungan itu kan luas, ya kan? Lingkungan sekarang yang berubah dari teknologi misalnya, Anda bisa ngomongin dari situ, ya. 3.0, 4.0, 5.0 dan seterusnya. 5.0 itu perkembangan teknologi misalnya. Kemudian pengaruh lingkungan yang lain misalnya apa? Mempengaruhi organisasi itu, politik misalnya, ya kan? Politik juga mempengaruhi ekonomi ya. Harga-harga misalnya ketika mau pemilu menjadi agak sedikit chaos misalnya, harga-harga melambung naik. Itu kan masih umum, ya kan? Di bawah ke bawah menjadi semakin fokus. Misalnya lingkungan kesehatan mempengaruhi nggak di bidang ekonomi? Sangat mempengaruhi. Bidang pendidikan sangat mempengaruhi dan bidang yang lain. Nah, semakin ke bawah Anda fokus loh. Nah, masuklah ke bidang atau ke lingkungan kesehatan tadi yang mempengaruhi ekonomi. Nah, ekonomi kan dibicarakan itu dari proses dari HR-nya, kepemimpinannya, dari produksinya banyak banget kan. Anda fokusin lagi ke marketingnya. Nah, marketing ketika sebelum pandemi kan beda. Ketika orang sudah boleh dilarang untuk tatap muka, nah sekarang marketingnya melalui media online. Nah, enak kan? Semakin ke bawah menjadi semakin runcing. Media online kan juga banyak. Ya, Anda ambil yang ini sudah nih, sudah disampaikan tuh TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, semakin ke bawah menjadi semakin fokus, ya. Terus tadi sudah ada beberapa sih data, ya. Tapi pertanyaannya mengapa ngambilnya dari BPS gitu ya kan? Terus akan lebih menarik sebetulnya kalau Anda misalnya ngambil data itu dari survei, dari jurnal yang membahas tentang marketing ya, strategi marketing. Itu akan menarik ya. Karena kenapa? BPS kan salah satu lembaga dari pemerintahan yang mengeluarkan data juga, tetapi kan secara umum ya kan. Survei BPS tahun lalu itu banyak banget data yang kita peroleh. Bisa juga asal Anda harus menyajikan dengan lebih kuat lagi data itu, ya kan? Terus kena apa tadi? Pemakaian data pemakaian TikTok tadi ya sudah ada ya. Nah, hati-hati ini bahasanya juga hanya bisa, ini jangan muncul kata bisa dan seperti itu ya. Terus mana data-data tadi pengguna TikTok dan sebagainya tadi. Nah, ini penjualan gawe juga ya. Nah, pertanyaannya, pentingkah penjualan gawe masukin sebagai data di sini ya? Saya justru malah menunggu misalnya ini, kenapa Anda gunakan TikTok ya? Kenapa tidak Instagram misalnya? Nah, itu yang saya tunggu misalnya ya kan. Datanya tunjukkan bahwa ternyata TikTok itu tertinggi mana di dalam misalnya berdasar penelitian dari siapa gitu ya, dari jurnal Anda ambil tuh, ternyata TikTok tertinggi di digital marketing gitu ya kan. Itu menarik. Dan yang paling penting terus saya kalau pembaca kan gini agak boring ya teman-teman ya. Dengan kalimat buatlah dalam bentuk apa? Tabel misalnya. Wah, itu akan menarik. Tadi kan Anda menyampaikan data-data tuh. Di-create ya, diubah menjadi dalam sebuah tabel itu akan menarik juga di situ ya.
Kemudian ini tadi stres ya, ini dampak apa pandemi ya. Pertanyaannya apakah perlu masuk ke situ juga ya kan. Nah, ini TikTok. Oke, masuk ke TikTok terus the big new apa ini? Terus the big new marketing ya, terus media. Oke. Nah, ini kan mulai data-data nih. Kalau bisa Anda buat di dalam tabel menarik ini teman-teman ya. Ini pengguna TikTok ya. Oke, ya secara global di Indonesia. Nah, mungkin Anda bisa buat ini, misalnya branding ya, perbandingnya di Asia deh, misalnya ya kan. Thailand, Vietnam, Filipina, India tadi disampaikan juga ya. Di China itu kan masih umum kalau Anda bisa merujuk misalnya di Asia, kemudian di Indonesia gitu, menarik ya. Terus, oke, rumusan, terus. Nah, rumusan itu langsung aja teman-teman, rumusan masalah. 1, disampaikan dalam kalimatnya tadi, kalau ingin mengetahui, apa tadi judulnya? Pengaruh ya, pengaruh itu ya bagaimana pengaruh media TikTok terhadap tingkat penjualan misalnya. Ya. Langsung aja, rumusan masalah. 1, kalimat pertanyaannya apa gitu. Ya. Yang ingin dicari tahu jawabannya dari penelitian Anda itu apa? Bagaimana efektivitas penjualan melalui media TikTok misalnya ya kan? Apakah media ini tergantung nanti dengan apa yang mau dicari tahu jawabannya ya? Mau bagaimana atau menggunakan apakah ya? Dan seterusnya. Terus, nah rumusan itu terkait dengan tujuan. Kalau misalnya rumusan pertama tadi bagaimana efektivitas penggunaan media TikTok, berarti tujuannya untuk mengetahui efektivitas pemasaran melalui media TikTok. Rumusan kedua apa? Tujuan kedua juga nyambung dengan rumusan. Ya. Jadi nanti pasti ada poin-poinnya. Ya. Terus manfaat itu dibedakan menjadi teoritis ya dan praktis ya. Teoritis yang terkait dengan bidang ilmu Anda ya. Ya tadi manajemen marketing. Ya. Praktis ya tentu untuk perusahaan atau organisasi yang melakukan marketing melalui digital teknologi tadi ya, media sosial tadi misalnya. Nah itu ya kelompok yang beberapa yang perlu di garis bawahi nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kelompok? Boleh kalau mau tanya. Oke, Sharon silahkan. Ya Pak, selamat siang Pak. Saya mau nanya, untuk yang ini kan tugas kelompok Pak, terus ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dan revisi dan lain sebagainya. Untuk tugas mandirinya sendiri masih perlu diperbaiki atau kita perbaikinya di tugas kelompoknya aja Pak? Baiknya gimana? Ya ini sebetulnya kan nanti bisa untuk teman-teman yang lain ya, bukan cuma Sharon juga ya. Yang kemarin sudah kirim mungkin tidak bisa sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki ya untuk yang sudah kirim ya. Nggak apa-apa nanti di kelompok saja. Karena untuk yang sudah kirim tentu akan terkunci ya. Nggak apa-apa, ini latihannya aja. Satu lagi Pak, ya Pak, saya mau nanya pertanyaan lainnya. Untuk yang tingkat plagiarismenya itu kami udah nyoba Pak, tapi cuma untuk satu babnya aja. Kalau misalnya untuk akhirnya nanti berarti secara keseluruhannya gitu ya Pak. Soalnya di bab 1 sendiri ini kami tingkat plagiatnya itu udah 20%. Kalau misalnya secara gabungan mungkin akan lebih tinggi lagi. Jadi sebaiknya ngitung tingkat plagiarisme itu berarti setelah tulisan ilmiah selesai kan? Iya. Cek plagiarisme itu adalah total dari seluruh yang Anda kerjakan nanti. Sebenarnya kalau skripsi itu dari bab 1 sampai 5. Ya kalau proposal sih memang kalau mau dikatakan tingkat plagiarisme sebenarnya belum bisa ya, karena proposal itu kan belum selesai penelitiannya, karena baru rancangan. Kalau mau cek plagiarisme yang dikatakan skripsi 20% itu dari bab 1 sampai bab 5. Ya, tidak bisa per bab. Nanti beda-beda. Bab 1
15, wah aman nih. Bab 2 10, bab 3 15, di total 50 itu sama aja. Plagiarismenya 50% ya. Begitu ya Sharon ya. Jadi total dari keseluruhan tulisan. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Salah satu caranya sebetulnya kemarin udah saya ajarin ya, buat kutipannya jadi kutipan tidak langsung. Ya, saya saat ini juga lagi sedang nyusun proposal disertasi juga. Saya selalu mencoba untuk saya buat kutipannya tidak langsung. Kalimatnya saya ubah, pilihan katanya saya ubah. Tapi belum saya cek berapa persen karena baru sampai bab 2 ya. Ya, ini kalau mau dibilangin pusing loh ya, bikin pusingnya tuh cuma di semangat ya, karena banyak banget kegiatan, banyak banget, apalagi seperti saya kalau udah gini, aduh mau ngerjain kapan ini ya, udah bayarnya mahal, nggak selesai-selesai gitu. Nah itu harus dipaksakan sedikit ya diri kita. Ya nanti Anda akan mengalami juga ya. Jadi saya yakin Anda pasti bisa. Itu, terus siapa lagi tadi yang resen? Saya, Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak, ini kan baru latar belakang ya, Pak. Kalau misalnya ada tabel dan data-data secara detail, itu bukan yang harusnya masuk ke bab 2 ya, Pak? Kalau misalnya sampai ada tabel gitu kan itu udah bagiannya bab 2, Pak. Apa kita boleh masukin juga di bab 1? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya, ini dari Felicia ya. Gini, ketika nanti Anda ditanyakan oleh penguji ya misalnya atau oleh pembimbing Anda, ini fungsinya apa tabel di sini? Ini fungsinya apa ini data di sini? Nah, Anda harus bisa menjelaskan fungsi kutipan Anda taruh di situ buat apa? Itu, ya kan? Maka pertanyaan saya, apakah di latar belakang nggak boleh ada kutipan? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Pertanyaannya, Anda bisa membahasakan itu enggak? Ya. Contoh misalnya tadi kelompok menyampaikan data tingkat pengguna TikTok ya, meskipun tadi agak acak ya, ada di Amerika, di China, ada di Indonesia. Akan lebih enak misalnya Anda mau ngomongin secara umum dulu dari dunia, boleh. Fokus lagi ke ASEAN, ke Asia, sorry ya. Ke Asia boleh, baru negara Asia. Termasuk di Indonesia, itu enak. Nah kalau ditanya boleh nggak disampaikan dalam tabel? Boleh. Jawab bilang nggak boleh. Kenapa? Karena dengan tabel itu akan mudah dilihat. Ya, misalnya perbandingan negara yang menggunakan teknologi informasi terbesar gitu misalnya ya. Misalnya Amerika tadi Anda katakan ya, di Eropa tuh siapa dulu? Ya, mungkin di Inggris atau mungkin di Prancis, mungkin di mana. Baru masuk. Itu kan lebih enak dengan tabel. Ya kan, daripada tadi dengan deskriptif ya boleh saja sih, nggak ada yang larang, tapi kalau di Anda kutip dibuat dalam bentuk tabel itu akan lebih mudah ditangkap. Nah, nanti Anda tinggal jelasin aja. Setelah mengutip jelasin. Berdasar tabel tersebut, maka tingkat pengguna media sosial TikTok di Indonesia adalah terbesar misalnya. Harusnya dijelasin. Nih latar belakang saya, penting toh menggunakan TikTok. No. Mantap itu. Kenapa saya nggak ngambil Instagram? Kenapa saya nggak ngambil Facebook? Ya kan? Karena pengguna TikTok di Indonesia adalah tertinggi. Dari mana datanya? Nih. Wah, manggut-manggut itu. Kalau bisa dari mana? Penelitian terbaru. Ya, COVID itu gampang banget. Anda ketik di Google Scholar pasti keluar ya marketing melalui selama masa pandemi. Ya kan? Dari HR aja muncul, dari kepemimpinan aja muncul, dari komitmen aja muncul, dari apalagi motivasi karyawan muncul, ya kan? Mau ngomong apa, kinerja organisasi, kinerja karyawan muncul udah, ya. Maka Anda itu sebetulnya beruntung, ya. Kalau tadi di ngomongin COVID membawa sisi negatif, enggak juga, ya kan? Keberuntungan Anda ngambil, tapi ini baru semester 4 ya, nggak apa-apa sih. Ketika mau ngambil skripsi dengan topik kaitannya dengan COVID itu merupakan novelty, ya.
Novelty itu apa? Kebaruan. Ya kan? Itu. Maka kalau seperti saya, sekarang saya mau ngambil apa di manajemen? Ya. Digital Innovation in Management itu baru juga. Manajemen inovasi. Ya kan? Kalau organisasi nggak berubah, bakalan apa? Mati, ya. Itu ya harus agile, harus lincah. Nah, itu menarik ya nanti jadi topik skripsi Anda. Begitu Felicia ya, saya panjang lebar yang menjelasin. Nggak apa-apa biar Anda punya pengetahuan baru ya kan. Oke, baik Pak. Jadi yang penting kesimpulannya tuh kita bisa mengkomunikasikannya lah ya Pak. Ya, jadi itu sebetulnya salah satu cara untuk menghindari plagiat. Kalau Felicia nggak bisa jelasin, saya curiga ini cuma kopas aja itu ya kan. Ya, saya kalau pembimbing gampang kok jelas apa. Coba latar belakangmu apa ceritain selesai. Ini kutipan kenapa kamu ambil, kenapa nggak yang lain? Bisa nggak jelasin? Aung nah, saya curiga ini. Nanti skripsimu aung nanti ya kan. Aung. Ya kan? Nah, Oke, baik. kan sudah, Makasih ya Pak. ya, kan sudah saya tulis di latar belakang Pak. Lah iya, sekarang dijelasin gitu. Kan udah ada semua Pak. Bapak baca dong. Iya. Kan Bapak pembimbing saya. Iya. Saya bercanda aja. Oke gitu teman-teman. Nah, masih ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, rumusan tadi ya. Rumusan itu saya ini nggak akan mendahului mata kuliah metodologi penelitian. Saya cuma ngelihat logikanya. Anda anak manajemen itu harus bisa berpikir secara logis nanti ketika mau bikin penelitian. Ya, maka rumusan masalah itu kalau judulnya hubungan antara media marketing TikTok terhadap tingkat penjualan, ya berarti bagaimana peran media sosial TikTok dalam meningkatkan efektivitas, dalam meningkatkan kinerja penjualan PT ABC misalnya. Nah kan enak itu, ya kan? Rumusannya tujuannya untuk mengetahui efektivitas penjualan melalui media TikTok. Lumayan toh. Aduh, ya. Ini kayaknya nggak cukup nih untuk 2 kelompok ya, karena kita sudah 11:05. Kita ngobrol aja, kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Jesse, silakan. Pak, mau nanya Pak, kalau misalnya kita pakai salah satu karya ilmiah dari teman kita, terus kita edit sedikit, kita modifikasi gitu, boleh nggak Pak? Karya ilmiahnya apa yang dari teman kita? Maksudnya dari teman kelompok gitu Pak, ambil salah satu, terus nanti kita tambah-tambahin, kita edit-edit lagi. Oke, gini, ketika Anda ngambil sumber ya, ini kalau saya katakan, lebih baik Anda ngambil itu dari sumber orang lain deh. Ya kan? Jurnal saya lebih sukanya ke situ. Kenapa? Karena kalau Anda ngambil dari teman Anda, belum tentu punya teman Anda itu juga lebih baik. Ya kan? Apalagi maka sebetulnya ini, kalau ketika Anda ngambil sumber itu hindari kayak skripsi gitu ya. Skripsi itu ya dari teman kita, tapi kan kalau saya katakan kehandalan ya, kan belum bisa misalnya dari Fiona, ya Fiona cuma hasilnya dari itu aja. Mungkin saya ngambil nggak banyak banget gitu. Tapi kalau dari jurnal kan sudah melalui proses edit, proses ini dan sebagainya. Maka lebih baik hindari. Ngambil dari buku boleh, karena buku sudah diakui ya dari tokoh-tokoh. Banyak kok ya, banyak sumber yang lain. Itu ya, Desi. Maksudnya buat presentasi Pak. Jadi karya ilmiahnya tugasnya kita pakai salah satu teman kelompok kita, terus buat presentasinya nanti agak beda sama karya ilmiah. Boleh. Saya pikir tadi untuk tulisan ya. Boleh, itu kelompoknya Sharon tadi ngambil dari Sharon ya nggak apa-apa. Mau nanti di-create lagi boleh ya. Karena ini kan Anda tidak hanya ngejar nilai ya teman-teman, tapi ngejar pengetahuan, saya lebih sukanya ke situ. Nanti Anda akan semoga lebih lancar ketika nulis skripsi itu aja. Begitu ya, Jesse.
Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain nih, Jesse, Sharon, Waners. Yes, ya. Nah, selamat pagi, selamat siang Pak. Saya mau nanya. Kan misalnya Siapa nih, duluan nih? Mungkin Saya. yang belum tanya nih. Tabrakan suaranya. Ya. Sekarang aman nggak Pak suaranya? Bentar Pak. Sekarang aman nggak ya Pak? Terus suara. Ya, tadi yang mau tanya siapa? Selain Sharon ada? Ya udah, Sharon. Ya Pak. Kan misalnya saya mau ngambil kutipan nih Pak dari jurnal orang. Nah di jurnal dia sendiri itu dia mengutip dari pernyataan orang lain lagi. Nah jadi yang harus kita kutip itu dari jurnal yang ditulis itu atau dari jurnal yang atau dari sumber yang dia kutip itu Pak. Itu Ya, ini sebenarnya dalam teknik penulisan kutipan ya. Ini kalau dosen saya ngomong nanti kutipan Anda unyil dalam usrok semua nanti. Ini Sharon, jadi misalnya nih buku lah ya, saya ambil misalnya buku. Di dalam bukunya Stephen P. Robin, ya kan? Stephen P. Robin itu ngutip pendapatnya Jimmy. Nah pertanyaannya bagaimana saya akan membuat kutipannya? Dua-duanya harus tetap masuk. Tetapi penulisan sumbernya, pengertian manajemen misalnya menurut Jimmy melalui Robin, karena kan Anda baca bukunya Robin, ya kan? Di dalam bukunya Robin ada pendapatnya Jimmy, definisi bla 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 dan seterusnya. Nah tahun dan halamannya yang ditulis adalah tahun dan halamannya bukunya Stephen. Nah, tapi nih saya menyarankan lebih baik nanti Anda cari sumber aslinya teman-teman. Jadi jangan tadi mosok semua skripsi Anda kutipannya menurut unyil dalam usrok, ya kan? Menurut Bartholomeus dalam Fiona, menurut Tommy melalui Anastasia, menurut Sharon dalam Rian. Terus kapan Anda tuh ngutip sendiri gitu kan pertanyaannya? Ya kan? Nah, itu ya boleh tapi nggak boleh banyak-banyak. Mendingan cari buku sendinya sendiri. Oh ini bukunya Stephen. Baca, ambil. Nah ini pendapatnya Rian. Baca, ambil. Ya kan? Begitu Sharon ya. Nggak enak nanti skripsimu kutipannya menurut Rian dalam Sharon semua kan. Oke. Terakhir, ada yang masih mau disampaikan? Silahkan. Cukup, teman-teman? Ya, udah 11 lebih 10 ya. Jadi, ya apresiasi tadi kelompok pertama ya, saya sudah melihat bagus. Baik dari penyajian, dari konten, ya kalau anak manajemen nggak bisa bikin gitu, memalukan nanti kan. Nanti teorinya harus kuat ya, tentang marketing dan sebagainya, dan yang penting kutipannya. Nah kalau di Babel kan teori itu membuat kutipan ya, membuat kutipan itu bagaimana tadi, tidak terlalu banyak sih kesalahan di kutipan ya, hanya perlu logikanya tadi umum ke khusus ya, dipoles lagi pola berpikir secara logisnya sebuah organisasi itu bagaimana, apalagi ini ngomongin marketing ya kan, itu menarik. Baik, untuk minggu depan nanti di kelompok selanjutnya ya disiapkan ya, lebih ke bab 1 dulu aja deh, nggak apa-apa ya. Untuk kelompok berikutnya bab 1 saya mau ngelihat bab 1 yang lain gimana gitu ya. Udah bisa logis dari umum ke khusus belum, kutipannya bagaimana ya, nalar di dalam ilmu manajemennya udah jalan atau belum. Oke, thank you, sampai di sini dulu semuanya ya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, thank you Pak. Terima kasih Pak.